Kita sudah pelajaran yang lalu belajar kembali kita untuk sini hari ini itu bagaimana keadaannya ya, mudah-mudahan paginya semuanya dalam keadaan sehat, tidak terkena sesuatu apapun dan bisa menerima pembelajaran dengan baik. Baiklah anak-anak ya, seperti biasa sebelum kita memulai pembelajaran kita biasa untuk tadi kalian sudah menjawab kuis ya, kemudian ya hari ini kita akan mempelajari tentang hukum kekekalan massa atau hukum Lavoisier ya, hukum kekekalan massa. Nah, sebelum kita mempelajari tentang hukum kekekalan massa, beberapa waktu yang lalu kita sudah belajar tentang perubahan ya, kalau wujud zat, bentuk zat itu termasuk pada perubahan massa atau materi. Ya, kita sudah pelajari tentang perubahan materi. Ada materi, kemudian unsur, senyawa ya, sudah kita pelajari pada pembelajaran kita sebelumnya. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, Ibu akan menyampaikan tujuan dari model, tujuan dan pendekatan pembelajaran kita hari ini. Tujuan dari pembelajaran yang pertama yaitu siswa atau kalian mampu memahami hukum kekekalan massa atau hukum Lavoisier terhadap zat-zat yang terlibat dengan benar. Kemudian yang kedua, mampu menganalisis data percobaan dari tayangan video ya. Kemudian yang ketiga menyimpulkan hasil percobaan dengan teliti. Jadi nanti setelah kalian mengamati tayangan video yang akan diputar, nanti kalian akan menyimpulkan hasil percobaan. Kemudian model pembelajaran yang Ibu gunakan di sini yaitu model PBL. Pasti bingung PBL itu apa ya? PBL itu problem based learning. Kemudian pendekatannya dengan STEM. STEM itu seperti yang kita lakukan sekarang ya, kita menggunakan komputer, lebih pada ICT. Kemudian apalagi metodenya tanya jawab dan nanti ada diskusi. Itulah tujuan, model dan pendekatan pembelajaran kita hari ini. Kemudian kita akan masuk pada pembelajaran kita ya. Coba kalian perhatikan, di depan ini ada gambar apa? Gambar kertas terbakar. Nah, pada kertas terbakar ini kira-kira apakah
sudah selesai. Kelompok 3 sudah selesai. Baiklah, sekarang kita masuk pada sesi diskusi untuk menjawab PPT ini. Ya. Silakan tadi sesuai kesepakatan katanya kelompok 1. Ini Ibu buka, ini sudah pekerjaan kelompok 1. Silakan kelompok 1. Kita mulai ya. Kita mulai. Silakan. Ya, suaranya agak nyaring. Masa abu berkurang dari masa kertas sebelum dibakar bukan karena masa kertas berkurang ketika terjadi pembakaran. Hukum perkelahian massa tidak berlaku, akan tetapi karena masa Sama dengan nomor 1 ya. Yang satu lebih. Masalah yang pertama terjawab bahwa massa abu akan lebih ringan dibandingkan dengan kertas terbakar. Selanjutnya silakan kelompok 1. Ya. Baik teman-teman, kesimpulan dari kita hari ini apabila dilakukan reaksi kimia pada bahan bentuk maka massa gas dan sudah reaksi dalam berbeda. Iya. Kelompok 1 sepakat? Post testnya diklik. Mana sudah? Masih 0 ini. Pembelajaran untuk menutup pembelajaran kita, silakan Faisal untuk berdoa memimpin teman-temannya mengenai pembelajaran kita. Selamat pagi semuanya. Pagi. Ya, Ibu ucapkan sekali lagi selamat pagi, selamat bertemu kembali kita pada hari ini pelajaran kimia. Nah, sebelum kita memulai pelajaran, Ibu minta ketua kelas bisa memimpin berdoa kita mengawali kegiatan kita pagi ini. Silakan, Haji. Teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Ya, makasih Haji ya. Nah, baiklah. Kita biar lebih semangat. Kita menyanyi apa coba? Pisangku balu masak, masak sebiji di hurung bari-bari. Sebelum kita memulai pelajaran kita, absensi, presensinya silakan diisi. Pelajaran kita kemarin, kita sudah mempelajari tentang hukum kekekalan massa. Sebelum kita masuk pada materi kita hari ini, kalian tentunya masih ingat dengan perubahan materi, ya, kemudian unsur, kemudian senyawa, kemudian ada juga persamaan reaksi. Masih ingat ya? Nah, kalau masih ingat, silahkan kalian coba kerjakan pada soal berikut. Nah, sekarang kita masuk pada materi kita. Sebelum kita belajar tentang hukum gaya lusak, Ibu mau mengingatkan ini. Masih ingat dengan perubahan materi, kemudian persamaan reaksi? Masih ingat? Ya, Ibu memberikan satu gambar di sini. Kalau misalnya, kalau yang digambar yang Ibu tampilkan itu gambar apa? Gambar apa? Gambar kaca pecah. Kaca apakah itu? Kaca mobil. Kaca mobil. Kalau kena ketutup ini ya, itu adalah kaca mobil. Kaca mobil, terus itu botol yang menembus kaca mobil itu kira-kira apa? Kira-kira apa?
Kira-kira apa itu? Itu aluminium. Hair spray ya. Kalian tahu nggak hair spray itu gimana bentuknya? Dalam seperti pilox ya, dalam botol, kemudian di dalamnya ada gasnya. Itu kebayang ya kalau misalnya tadi ada hair spray tertutup di dalam mobil yang tertutup rapat, terkunci mobilnya, kemudian ada hair spray di dalam mobil. Kalian kebayang nggak kalau kalian berada di dalam mobil berlama-lama? Misalnya cuacanya dengan cuaca begini, kira-kira rasanya gimana di dalam mobil? Panas. Kira-kira apa yang terjadi? Nanti kita akan jawab bersama-sama. Tapi sebelumnya kita akan melakukan percobaan sederhana. Nanti ya, silakan sekarang membentuk kelompoknya. Silakan sekarang membentuk kelompoknya. Kursinya diangkat saling berdekat. Sekarang tutup dipoto. Dah, tutup gelas. Tutupnya pelan-pelan gini aja. Jangan langsung. Oke, kelompok 2. Yang terjadi hair spray itu akan meledak karena adanya tekanan gas yang berada di dalam hair spray tersebut. Oke, kalau begitu sepakat jawabannya sama? Sama. Tujuan percobaannya untuk mengetahui volume gas, dipengaruhi oleh suhu dan tekanan. Kelompok yang lain? Untuk mengetahui jika hair spray dilemparkan ke dalam api, apa yang terjadi pada hair spray tersebut? Apakah ada sesuatu yang terjadi pada hair spray tersebut? Oke, kelompok 2. Untuk mengetahui apa yang terjadi jika hair spray itu dilemparkan ke dalam api yang menyala. Oke, berarti jawabannya yang benar ya, Sana? Kelompok 2 dan kelompok 3. Ayo dibaca hasilnya. Apa adanya hasil yang kalian dapatkan? Mengapa hair spray tersebut meledak jika dilemparkan di ruangan tertutup, dan bagaimana untuk menghindari ledakan yang menghasilkan hair spray? Oke, kelompok 2. Kelompok 2. Karena adanya tekanan gas di dalam hair spray tersebut, maka jika dilemparkan ke dalam api yang menyala, dia akan meledak. Itu rumusan syaratnya. Ya. Oke, berarti ini di antara 3 kelompok ya, semua jawaban itu hampir sama, cuma kalimatnya yang berbeda. Ya, Bu. Sebelum dituangkan air, lilin yang ditutup gelas tadi ada percobaan ya, akan mati. Sama kelompok 2 dan 3. Ya, Bu. Sama. Iya, Bu. Tadi menyimpulkan sudah, kalian menjawab soal juga sudah. Sekarang Ibu mau bertanya, apakah pelajaran kita hari ini menyenangkan? Baiklah, hari ini pelajaran kita cukup sampai di sini. Untuk minggu depan kita akan mempelajari tentang massa atom relatif, ya. Ya, Bu. Silakan kalian bisa pelajari dengan membuka Google atau membaca buku perpustakaan. Ketua kelas silakan dipimpin berdoa untuk mengakhiri pelajaran kita hari ini. Silakan. Sebelum mengakhiri pembelajaran kita hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya.